Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 dari kelas Tadris Biologi 1 program studi Tadris Biologi angkatan 2021 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan membahas materi mengenai gerak pada tumbuhan pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Alfi Afkarina dengan NIM 211101080006 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Nusratul Aziz dengan NIM 212101080004 sebagai pemateri kedua. Salsabila Arifah Hofsah dengan NIM 211101080003 sebagai pemateri ketiga, dan Nyaring Sumber Inggawana dengan NIM 211101080017 sebagai pemateri keempat atau pemateri yang terakhir. Langsung saja kita masuk pada materinya. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah suatu respon terhadap rangsangan eksternal maupun internal yang dapat diamati dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada beberapa jenis gerak. Yang pertama yaitu gerak higroskopis, yang kedua yaitu gerak etionom, yang ketiga yaitu gerak endonom. Langsung saja kita ke gerak yang pertama, yaitu gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis yaitu gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan pada kadar air. Contohnya yaitu pada pecahnya anulus pada sporangnium paku dan pecahnya kulit buah polong-polongan. Yang B yaitu gerak etionom, yaitu gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu gerak tropisme. Tropisme adalah gerak pada bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, bagian yang bergerak itu misalnya yaitu cabang, daun, kuncup bunga, atau sulur. Nah, gerak tropisme dapat dibedakan menjadi tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif apabila gerak itu menuju sumber rangsangan, dan tropisme negatif apabila gerak itu menjauhi sumber rangsangan. Nah, pada gerak tropisme ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu fototropisme, yang kedua yaitu geotropisme, yang ketiga yaitu hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, yang kelima tikmotropisme, dan yang keenam yaitu gravitropisme. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Nah, gerak ini tumbuhan menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Misalnya, gerak pada ujung batang tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya. Itu adalah salah satu contoh dari gerak fototropisme. Perkenalkan, nama saya Nusratul Aziz dengan NIM 2121080004. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Pada gerak tropisme terdapat juga gerak geotropisme, di mana gerak geotropisme ini merupakan gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsang dari gravitasi bumi. Jika geraknya menuju rangsang disebut geotropisme positif, misalnya pada gerakan akar menuju tanah. Namun jika geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif, misalnya gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Kemudian yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Jika gerakan itu mendekati air maka disebut hidrotropisme positif. Misalnya, akar tanaman tumbuh bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah. Jika tanaman tumbuh menjauhi air disebut hidrotropisme negatif. Misalnya, gerak pucuk batang tumbuhan yang tumbuh ke atas air. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika gerakannya mendekati zat kimia tertentu disebut kemotropisme positif. Misalnya, gerak akar menuju zat di dalam tanah. Jika gerakannya menjauhi zat kimia tertentu disebut kemotropisme negatif. Contohnya, gerak akar menjauhi racun.
Kemudian yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau persinggungan. Contoh, gerak membelit ujung batang atau sulur dari kukurbita dan passiflora. Contoh tanaman yang bersulur adalah ersis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun. Kemudian yaitu gravitropisme, merupakan gerak pertumbuhan ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi. Gravitropisme bersifat positif jika pertumbuhan mengarah ke bawah dan bersifat negatif jika pertumbuhan mengarah ke atas. Bagian tumbuhan yang dapat menerima rangsang gravitasi adalah tudung akar dan pucuk batang. Batang dan tangkai bunga biasanya bersifat gravitropisme negatif, namun responnya sangat beragam. Batang utama akan tumbuh 180 derajat dari arah gravitasi, sedangkan cabang, tangkai, daun, rimpang, dan stolon biasanya lebih mendatar. Berdasarkan arah pertumbuhan terhadap gravitasi, gravitropisme terbagi menjadi ortogravitropisme atau pertumbuhan tegak lurus ke atas ataupun ke bawah. Diagravitropisme pertumbuhan mendatar. Plagiogravitropisme atau pertumbuhan membentuk sudut tertentu. Sedangkan organ yang tidak mendapat pengaruh gravitasi disebut agravitropis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak nasti. Gerak nasti ini seperti tertera pada PPT dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fotonasti, niktinasti, tikmonasti atau seismonasti, kemudian ada termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Sebelum kita masuk ke macam-macam dari nasti ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak nasti. Gerak nasti adalah kebalikan dari gerak tropisme. Jika gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, gerak nasti ini adalah gerak tumbuhan yang gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Misalnya karena perubahan tekanan turgor. Masuk ke macam-macam bagian dari nasti. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Misalnya gerakan mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa di sore hari. Selanjutnya ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Contohnya adalah pada malam hari, daun-daun pada kacang polong-polongan akan menutup dan akan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Selanjutnya yaitu tikmonasti atau seismonasti. Adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa podica jika disentuh. Jika hanya satu anak daun yang dirangsang dengan sentuhan, maka rangsangan itu akan diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Selanjutnya yaitu gerak termonasti. Termonasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip. Bunga tulip selalu mekar di musim semi, kemudian di musim dingin akan mengatup. Mekarnya bunga tulip tersebut disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dari musim dingin. Bunga-bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan akan menutup kembali jika suhu turun. Selanjutnya yaitu ada haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tumbuhan Dionaea, sejenis tumbuhan perangkap lalat, bila ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga lalat akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada nasti kompleks, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti karbon dioksida, pH, suhu, dan kadar kalsium. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai gerak nasti. Untuk gerak tumbuhan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksis. Apa sih taksis itu? Taksis adalah gerakan pada seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Nah,
Gerakan taksis ini ada gerakan taksis positif dan gerakan taksis negatif, di mana gerakan taksis positif ini bergeraknya tumbuhan mendekati rangsangan, itu disebut dengan taksis positif. Sedangkan apabila gerakan tumbuhan menjauhi rangsangan disebut dengan taksis negatif. Nah, gerakan taksis ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Nah, setelah kalian paham dan mengerti apa pengertian dari taksis, di sini saya akan menjelaskan bahwa taksis dibagi menjadi dua, yaitu kemotaksis dan juga fototaksis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kemotaksis terlebih dahulu. Nah, kemotaksis itu adalah gerakan pada tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Jadi kemotaksis itu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Contohnya yaitu gerak gamet jantan yang berflagel spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium lumut ke arah gamet betina atau sel telur yang ada di dalam arcogenium. Nah, spermatozoid ini akan bergerak ke dalam sel betina karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat yang ada di dalamnya. Nah, pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Yang kedua, fototaksis. Apa sih fototaksis itu? Fototaksis yaitu taksis atau gerakan pada tumbuhan karena adanya rangsangan suatu cahaya. Jadi fototaksis ini merupakan gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya atau rangsangannya itu berupa cahaya. Nah, contohnya ini pada ganggang hijau. Ganggang hijau ini akan bergerak langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Dan apabila intensitasnya itu meningkat dan mencapai batas pada ganggang tersebut, maka ganggang tersebut akan berbalik arah menuju cahaya tersebut, sehingga terjadinya perubahan yang semulanya fototaksis itu positif karena ganggang mendekati cahaya atau mendekati rangsangan, akan berubah menjadi fototaksis negatif karena ganggang itu sudah mencapai batas pada ganggang tersebut, cahaya pada ganggang tersebut, sehingga fototaksisnya berubah menjadi negatif. Seperti itu, seperti yang saya jelaskan pada deskripsi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari taksis tersebut. Nah, sekarang bisa kan membedakan apa itu kemotaksis dan fototaksis? Kalau kemotaksis itu rangsangan yang dipengaruhi oleh zat kimia, sedangkan fototaksis itu adalah gerakan atau rangsangan yang dipengaruhi oleh cahaya. Apa sudah bisa membedakan apa itu taksis positif dan taksis negatif? Nah, saya akan menjelaskan kembali. Nah, kalau taksis positif itu tumbuhan itu bergerak mendekati rangsangan, tetapi apabila taksis negatif itu tumbuhan itu bergerak menjauhi rangsangan. Nah, seperti itu. Bisa kan membedakan? Nah, selain gerak taksis ada juga gerak endonom. Apa sih gerak endonom itu? Gerak endonom adalah gerak yang belum diketahui sebabnya atau tidak diketahui sebabnya. Oleh karena itu, banyak yang menduga bahwa gerak endonom ini tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya atau gerakannya itu bersumber dari tumbuhannya itu sendiri. Misalnya pada aliran plasma selnya. Kan kita nggak tahu itu apa sih yang mengakibatkan aliran sel pada tumbuhannya itu bergerak, kan seperti itu. Nah, kalau gerak taksis tadi kan karena adanya rangsangan, maka tumbuhan tersebut mengalami perpindahan atau pergerakan. Nah, kalau gerak endonom ini belum diketahui sebabnya atau kita tidak mengetahui apa sebabnya gerakan tersebut ada pada tumbuhan tersebut, seperti itu. Nah, itu apa yang saya bisa sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.